Halo, akhirnya kita ketemu lagi di video lanjutan yang pertama yang kemarin. Siapa yang belum menonton video yang pertama, wajib nonton yang pertama dulu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ini adalah video kedua, bagaimana kita bikin roti dengan tepung 1 kg tanpa ulen dan mixer. Oke, lanjut ya. Setelah selesai waktu proofing, ambil sebagian adonan sesuai kebutuhan. Nah, sisanya kita simpan di chiller, masih dalam keadaan tertutup ya dengan plastik. Nah, sekarang kita lanjut dulu, potong-potong 40 gram ini per piecesnya. Kita rounding setiap bagiannya, ini wajib juga ya, agar hasil adonannya nanti lebih halus, juga rotinya lembut. Nah, untuk gramasi itu sesuai selera aja. Kalau ini, Mama Eji ambil setiap piecesnya 40 gram dan jadi berapa tuh? 10 pieces ya. Langsung aja letakkan pada loyang. Ini adalah loyang pertama. Kita tutup dan istirahatkan dulu 10 menit agar rileks. Nah, kembali kita ambil adonan yang kita simpan di chiller tadi. Ambil lagi sebagian. Di sini Mama Eji ambil 250 gram. Sisanya masukkan lagi di chiller. Dengan menyimpan di chiller itu, kita akan menghentikan waktu proofing atau proofingnya berjalan dengan lambat. Itu akan aman ya. Rotinya tidak akan asam. Nah, ini adonannya 250 gram, kita pipihkan rolling seperti ini dan kita olesi dengan olesan krim keju yang resepnya ada di video pertama. Segera kalian lihat dulu ya. Kemudian taburi dengan keju cheddar yang diparut secukupnya dan kita potong-potong seperti ini. Nah, kalau udah kita lipat ke bagian tengah. Sangat simpel dan mudah, ini adalah roti keju bawang putih dan ini adalah loyang yang kedua ya. Karena oven aku tidak punya settingan untuk proofing, jadi kita gunakan oven biasa aja. Kita nyalakan suhu minimal, panaskan selama 1 menit. Kalau udah selesai 1 menit, kita raba-raba sampai suhunya terasa hangat. Kemudian masukkan loyang kedua dan biarkan dia mengembang. Lanjut kembali kita ke loyang pertama. Untuk pembentukan, olesi dulu papan kerja atau alas kerjanya sedikit dengan margarin atau butter agar tidak melekat. Nah, ini kalian bisa lihat tadi caranya. Kemudian kita panjangkan di balik, membentuk segitiga panjang ini ya, seperti croissant. Dan ini adalah isinya sosis. Sosis yang panjang itu Mama Eji bagi 2. Kemudian caranya sambil ditarik seperti itu tuh. Tuh. Melar ya, adonannya melar, tidak mudah sobek, itu udah menunjukkan tanda elastisitas adonan. Nah, langsung aja kita letakkan pada loyang. Jadi kita perlu trik khusus ya untuk mengadon membuat roti 1 kilo itu tanpa asisten, sendiri aja. Jadi harus pintar-pintar menyiasati dan menyusun waktunya agar adonan kita tidak overproofing dan kita bisa memaksimalkan oven yang hanya oven rumah tangga jenisnya ya. Yang 60 ml nih. Jadi jangan masukkan langsung 2 loyang karena hasilnya tidak akan baik. Ini kita taburi bagian tepinya dengan wijen, kemudian letakkan di paper cup. Jadi tadi 5 isi sosis dan ini 5 yang kita letakkan di paper cup, kemudian diberi lubang tidak tembus bagian tengah seperti ini. Kalian bisa lihat aja. Roti yang satu ini akan kita isi dengan selai coklat. Jadi bagian permukaan tepinya itu ditaburi bertaburan wijen ya. Bisa wijen putih ataupun wijen hitam juga nggak masalah. Nah, kalau udah selesai semua, kita keluarkan loyang kedua yang kita proofing dalam oven dan lanjutkan kita proofing di suhu ruang. Ovennya harus kita panaskan soalnya ya kan. Nah, sekarang loyang pertama semua udah selesai dan ini juga akan kita istirahatkan dulu. Kita tutup proofing pada suhu ruang. Lanjut lagi kita tengok loyang yang kedua. Nah, ini udah mengembang 80% dan 5 menit sebelum masuk oven kita olesi permukaannya dengan kuning telur dan air susu. Resepnya biar mantep ya. Hasilnya cakep, olesannya kalian bisa lihat di video sebelumnya juga. Dan kemudian taburi dengan keju parut. Siap di oven suhu 190 derajat Celcius selama 18 menit. Sesuai dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, 1 loyang lagi proofing suhu ruang. 1 loyang lagi udah masuk oven. Sekarang kita keluarkan lagi nih adonan yang kita simpan di chiller. Nih konsistensinya sedikit memadat dan lembab ya karena kita simpan di chiller tadi. Kemudian kita potong juga 40 gram. Setiap piecesnya langsung di rounding dan istirahatkan 10-15 menit. Karena keluar dari kulkas itu dingin ya, bisa sampai 15 menit.
Nah, ambil lagi yang dari chiller, jadi jangan males-males ngambilnya. Adonan ini 300 gram, langsung aja kita folding, bulatkan. Seperti ini ya. Jadi dengan oven rumah tangga yang kecil, kita harus bisa memanfaatkan waktu agar adonan 1 kilo ini bisa selesai kita kerjakan sendiri tanpa asisten dengan cepat, baik, dan benar. Nah, ini adalah loyang ketiga ya. 1 bulatan besar dan 5 yang kecil. Masih sama prosesnya, tutup dan istirahatkan. Kita kembali ke loyang pertama, udah mengembang 80%. Olesi permukaannya dengan bahan olesan 5 menit sebelum masuk oven. Yang wijen kita semprot aja dengan air, boleh air susu. Jadi tidak diberi olesan. Setelah mengoles loyang pertama, kita kembali ke loyang ketiga. Tentunya yang kecil-kecil ini 5 udah lebih mengembang dibanding yang besar ya. Sekarang kita pipihkan di rolling bentuk lingkaran seperti ini. Tipiskan bagian tepi, biarkan tebal di bagian tengahnya, dan ini akan aku isi dengan selai sarikaya. Untuk isian sebenarnya sesuai selera ya. Tutup rapat. Di bagian tengah semua satukan. Dan kita letakkan pada loyang dengan bantuan tusuk sate atau lidi. Ini kita buat kontur seperti ini. Nah, ditekan aja. Tapi hati-hati juga, jangan sampai jebol. Kita tutup juga, udah dibentuk, selalu ditutup ya. Lanjut kita jemput adonan yang besar. Nah, jika terasa melekat, olesi dengan butter atau margarin, tangan dan papan kerja. Karena adonan ini tadi agak lebih lama disimpan di chiller. Nah, yang ini kita olesi dengan selai coklat. Jadi ya teman-teman, jika kita simpan adonannya itu di chiller, semakin lama dia akan semakin memadat. Tentunya kalau kita letakkan di suhu ruang, itu akan terasa basah saat dibentuk. Jadi jangan kalian tambahkan tepung, tapi olesi dengan butter atau margarin, tangan dan papan kerja. Nah, ini bagian coklat tadi udah digulung. Kemudian yang isi sarikaya kita potong tidak terputus bagian atasnya seperti ini. Letakkan dalam satu loyang, dan ini adalah loyang yang ketiga. Kita tutup juga, di proofing dulu 25-30 menit di suhu ruang. Nah, ini loyang keduanya. Roti keju bawang putih udah selesai, udah matang. Langsung aja kita masukkan loyang yang pertama, roti coklat dan roti sosis. Nih ya hasilnya teman-teman. Kalian bisa lihat bentuknya seperti layer bread. Dan olesi selagi hangat dengan butter juga margarin. Ini juga udah selesai. Loyang pertama udah selesai. Olesi dengan butter atau margarin. Nih kalian bisa lihat ya. Hasilnya empuk, iya dong. Kalau nggak percaya bisa lihat di video-video Mama sebelumnya. Ini empuk dan lembut sekali. Sebenarnya walaupun tanpa bread improver dan bread softener, roti kalian akan tetap empuk dan lembut asalkan ikuti aturannya. Nah ini ya, adonan yang keluar dari chiller itu agak lebih memadat. Setelah di rounding, kita istirahatkan juga 15 menit. Loyang ketiga udah siap mengembang 80%, kita olesi juga dengan olesan dan taburi wijen hitam. Jadi semuanya berkesinambungan ya teman-teman ya. Karena kita kan kerjanya sendiri. Lalu kita oven. Suhunya sama. Jangan lupa olesi dulu permukaannya dengan butter atau margarin, permukaan papan kerja. Karena ini agak lembab. Dan kita rolling seperti ini, kurang lebih panjangnya 15 cm. Digulung begini aja. Nah, seperti ini ya. Dijepit, rapatkan pada bagian bawah. Berikutnya, ini akan kita bentuk memanjang, rolling memanjang. Jangan lupa dibalik dan tipiskan bagian bawahnya. Ini akan kita isi dengan pisang. Nah, dalam kita mencoba rebake resep, ya tentunya resep orang ya, itu terkadang kalau masih belum biasa kan gagal. Kalau gagal, jangan cepat putus asa dan menyalahkan apa dan siapa. Segeralah memeriksa kembali di mana letak kesalahannya, terus belajar dan mencoba, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Bagaimana mungkin kalau kalian tidak mau belajar dan mencoba terus akan bisa berhasil, ya kan? Nah, ini adalah loyang keempat, dan yang hanya kita gulung tadi memanjang, kita potong bagian tengahnya tapi tidak terputus. Seperti itu ya, kalian bisa lihat. Jadi dalam kita belajar, terutama mungkin mempelajari bikin roti ini,
Semuanya berproses, tidak bisa instan. Perlu waktu, pemahaman, dan pemikiran juga perasaan. Sehingga kalian bisa mendalami, menjiwai. Jiwa kalian tuh udah menyatu dengan adonan roti gitu loh. Ini udah di proofing juga ya. Kita siap olesi. Tadi isian pisang yang berulir, potong-potong bagian ujungnya. Juga untuk isi sosis ini enak loh. Agak lebih garing karena tipis. Kita tabur keju, juga mayones pedas opsional, dan daun bawang. Nah, ini loyang yang keberapa nih? Ini loyang ketiga udah selesai ya. Segera olesi juga dengan butter dan margarin. Dan ini adalah loyang yang kelima. Nah, bentuk apakah? Kalian bisa lihat aja. Jadi kalau untuk ukurannya, semakin kecil tentunya kalian akan mendapatkan roti yang semakin banyak ya. Untuk 1 kilo adonan ini jika beratnya itu masing-masing 35 gram, kurang lebih kalian akan mendapatkan 52 pieces. Kalau ini kan bentuknya beraneka ragam, jadi bentuk itu juga menentukan berat dari roti setiap adonannya. Nah, untuk yang ini kita tipiskan juga bagian tepi dan diberi isian blueberry. Saat ini oven itu terus bekerja ya teman-teman. Terus tidak berhenti. Tapi loyangnya tetap masuk bergantian dengan aman dan selamat. Nah, untuk model yang satu ini videonya terputus. Jadi kita sobek sedikit bagian atas di tengah lalu kiri kanan bentuknya seperti daun ya. Itu bisa lihat aja. Sama kita proofing yang terakhir. Kalau udah mengembang 80%, olesi dengan bahan olesan. 5 menit lagi siap masuk oven. Dan ini diberi taburan almond, serpihan almond. Jadi semuanya sih garnishnya itu sesuai selera ya. Ini dia hasilnya, udah selesai semua. Rotinya tidak ada yang overproofing. Jadi dengan bantuan kita simpan di chiller atau di kulkas biasa ya, bukan freezer. Itu dapat menghentikan waktu proofing dan kita juga harus pintar-pintar memanage waktu kapan memasukkan setiap loyang dan jenis roti yang kita buat. Terutama kalau yang beraneka bentuk. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Untuk lembut pastinya lembut. Roti yang normal itu lembutnya 3 sampai 4 hari tanpa bahan penambah apapun itu bisa terjadi ya. Tetap lembut, empuk. Asalkan gramasi, proses pembuatan sampai pengovenan dan pengemasan itu baik. Simpan di dalam wadah tertutup, sebaiknya di dalam plastik yang tidak tembus udara. Nah, ini dia hasilnya. Oh ya, dan juga dipengaruhi oleh isiannya ya teman-teman. Kalau isiannya mudah basi ya tentunya akan lebih cepat basinya gitu. Kalau rotinya sih tetap empuk. Roti lebih dari 4 hari atau 5 hari tentunya udah nggak enak ya. Nggak ada yang mau juga kecuali menggunakan pengawet. Nah, ini kita kemas boleh dengan OPP atau plastik-plastik cantik kemasan roti atau kue. Kalian bisa pesan, klik linknya di kolom deskripsi untuk perlengkapan baking, cooking, dan kitchen. Nah, kalau udah nggak dingin lagi nih, kan udah siap dikemas-kemas dengan cantik. Yang pasti caranya mudah banget. Siap untuk bisnis roti rumahan, tapi rotinya ala bakery. Ini bahannya ekonomis, kita pilih tapi tetap yang berkualitas. Nah, ini ya kemasan-kemasannya, cakep-cakep. Oke semuanya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.